Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kembali kita pagi hari ini akan beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat 35 dan 36. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Dimulai dengan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Berkati persekutuan kami dari awal sampai dengan berakhirnya. Nama Yesus saja dipermuliakan. Biarlah dalam persekutuan ini kami juga memperoleh berkat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami membuka dan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya bagi kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita membuka buku kemenangan iman kita, terdapat pada nomor 200. Kalau bunyi sangkakala. Kita nyanyi pujian ini sampai ayatnya yang pertama saja. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada. Baik, Bapak Ibu. Shalom jemaat kekasih Kristus, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam penyembahan kita. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau Tuhan, Allah yang agung, Allah yang telah menolong dan memelihara kami. Kami bersyukur karena hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk duduk di bawah kaki salib-Mu untuk menikmati berkat-Mu dari firman Tuhan. Oleh karenanya hamba serahkan pemberitaan firman ini, biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami semua. Firman Tuhan menjadi bagian kekuatan di dalam hidup kami, dalam kami menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dari awal hingga akhir pemberitaan firman, hamba persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membacakan firman Tuhan ini, 1 Tesalonika pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar
bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, tetap kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan bisa melanjutkan pembacaan ini sampai ayatnya yang ke-28. Jemaat kekasih Kristus, tema bulanan kita pada bulan November ini yaitu tentang pengajaran Alkitab tentang akhir zaman. Dan berdasarkan firman Tuhan yang kita baru baca ini, saya memberi sebuah tema yang perlu kita renungkan bersama, yaitu tentang parusia. Parusia. Jemaat kekasih Kristus, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa sepanjang bulan November ini kita semua sudah banyak belajar tentang akhir zaman atau zaman akhir. Dan memang harus kita akui sebenarnya masih banyak sekali lagi bagian-bagian dari firman Tuhan tentang akhir zaman ini yang perlu kita ketahui. Dan sudah dikatakan di dalam pemberitaan selama beberapa minggu ini bahwa akhir zaman itu dinyatakan dengan tanda-tanda yang menyatakan bahwa sesungguhnya saat ini adalah zaman akhir atau akhir zaman. Banyak penyesat-penyesat yang membelokkan kebenaran Alkitab. Di antara orang-orang yang sudah percaya, juga kita mendengar peperangan di mana-mana. Bencana alam, musibah-musibah yang sering terjadi secara global. Saat ini kita masih merasakan musibah itu, yaitu pandemi COVID-19. Tanda yang lain juga tentang akhir zaman itu adalah bahwa di dalam kehidupan orang Kristen, kasih terhadap sesama juga sudah mulai luntur atau sudah mulai pudar. Ditambah lagi dengan keadaan moral yang semakin tidak terkendali, semakin jahat. Bahkan orang Kristen yang melakukan kebenaran, bahkan dibenci oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan oleh karena nama Kristus. Dan masih banyak lagi tanda-tanda yang menyatakan bahwa sesungguhnya memang saat ini sudah adalah di zaman akhir. Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Dan puncak dari semuanya jemaat kekasih, atau titik akhir dari akhir zaman itu adalah parusia itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan parusia? Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru jemaat kekasih Kristus, kata ini digunakan oleh para penulis perjanjian baru itu kurang lebih 24 kali dikatakan di dalam perjanjian baru.
Kata parousia itu sendiri diterjemahkan dari bahasa Yunani kuno, artinya adalah kedatangan seseorang atau kehadiran seseorang di suatu tempat. Jemaat kekasih Kristus, pada abad pertama dalam Kekaisaran Romawi, istilah parousia ini sering digunakan untuk menyatakan tampilnya seorang kaisar di depan umum atau di khalayak ramai. Demikian juga di kalangan Yunani kuno, istilah parousia juga dipakai untuk menyatakan kedatangan atau kehadiran seorang raja, seorang gubernur, atau seorang yang terkemuka datang ke suatu wilayah, kota atau sebuah provinsi pada masa itu. Untuk kedatangan itu biasanya dilakukan suatu persiapan-persiapan untuk menyambut parousia sang pembesar tersebut atau kedatangan sang pembesar tersebut. Misalnya berbagai pajak dikumpulkan untuk dipersembahkan kepada sang pembesar yang akan datang ke wilayah itu. Misalnya rempah-rempah, emas-emas, perak-perak, dan lain-lain. Dikumpulkan, dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada sang pembesar itu. Persiapan lain juga biasanya dilakukan oleh eh, masyarakat Romawi atau Yunani pada waktu itu. Mereka mencetak mata uang baru sebagai bentuk perayaan mereka atas parousia atau kedatangan sang pembesar ke daerah mereka. Di dalam perjanjian baru, Alkitab kita jemaat kekasih, Rasul Paulus juga sering menggunakan istilah parousia ini. Itu kebanyakan ia gunakan, istilah ini digunakan untuk menyatakan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk menyempurnakan janjinya terhadap atau menyelamatkan manusia dan memberi kehidupan yang kekal. Sama halnya dengan kebiasaan masyarakat di zaman Romawi atau Yunani kuno ketika kedatangan sang raja, sang pembesar, selalu dipersiapkan hal-hal yang penting untuk menyambut kedatangan pembesar itu. Demikian juga bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam menantikan parousia Yesus Kristus atau kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, perlu kita mempersiapkan diri kita untuk itu. Oleh karenanya hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan tentang hal apa saja yang perlu kita persiapkan dalam diri kita untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus. Atau apa wujud yang perlu kita lakukan sebagai bentuk penantian kita terhadap parousia atau kedatangan sang Raja damai kita, yaitu Yesus Kristus. Dari pembacaan ini kita akan melihat jemaat kekasih, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah dalam penantian kita, kita harus meningkatkan kewaspadaan diri kita masing-masing. Ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jemaat kekasih Kristus, ungkapan berjaga-jaga dan sadar ini dalam terjemahan lain diterjemahkan sebagai waspada dan menguasai diri, atau sadar atau berpikiran terang, tidak panik. Maksudnya adalah bahwa kita dituntut dalam menantikan kedatangan Yesus perlu waspada, perlu bersiap sedia setiap saat dalam kondisi sadar, dalam kondisi berpikiran tenang.
bukan seperti orang yang mabuk, dikatakan firman Tuhan. Penting jemaat kekasih Kristus. Mengapa? Karena dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, kita perlu waspada sebab dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 itu bahwa kita harus tahu lawan kita si iblis setiap saat selalu berupaya untuk menjatuhkan kita, mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita, mengalahkan kita dari iman percaya kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita perlu waspada, dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi bahwa karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu seperti pencuri dikatakan. Penekanannya dalam bagian ini adalah tentang waktu. Sebab tidak ada seorang pun tahu kapan pencuri datang untuk mencuri di rumahnya. Dan biasanya pencuri tidak ada permisi dulu memberitahukan, saya datang nanti mencuri di rumah Anda. Tidak ada. Artinya adalah bahwa kedatangannya adalah tiba-tiba saja. Tidak dapat diketahui. Itu sebabnya kita sebagai jemaat Tuhan perlu waspada, meningkatkan kewaspadaan diri dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang kedua, yang harus kita lakukan di dalam penantian kita adalah di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-21, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kita. Meningkatkan kualitas pelayanan kita. Jemaat kekasih Kristus, seseorang yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus Kristus, pastilah juga mau melakukan pekerjaan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada dirinya masing-masing. Karena ia betul-betul sungguh-sungguh mau menantikan kedatangan Yesus. Konteks dalam pembacaan kita, ada beberapa bentuk pelayanan yang Tuhan mau kita lakukan dalam penantian kita terhadap kedatangannya. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa perlu kita saling membangun satu dengan yang lain. Saling menasehati satu dengan yang lain. Dalam ayat yang ke-12 dan ke-13 juga dikatakan saling menopang bersama-sama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan bersama dengan semua orang yang melayani di jemaat di mana kita ada. Dalam ayat yang ke-14, Tuhan juga ingin pelayanan kita yaitu dalam bentuk menegur mereka yang hidupnya tidak tertib. Bukankah kita melihat ada banyak orang yang masih kehidupannya tidak tertib, tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Tuhan mau kita melakukan atau menegur mereka, mengajarkan mereka untuk melakukan hal yang baik. Dalam ayat yang ke-14 juga, Tuhan mau kita menghibur mereka yang tawar hati. Bagi mereka yang pesimis dalam menghadapi kehidupan ini, mungkin ada banyak masalah kehidupan, sehingga mereka tawar hati, pesimis untuk menghadapinya. Tuhan mau kita memberi penghiburan kepada mereka. Pelayanan yang lain adalah membela mereka yang lemah. Lalu dalam ayat yang ke-13 sampai 15 juga, Tuhan mau kita menyatakan pelayanan kita dengan hidup damai dengan semua orang. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak melakukan hal yang jahat untuk membalas perbuatan jahat orang terhadap kita. Ayat yang ke-16, Tuhan mau kita memancarkan sukacita di dalam kehidupan kita. Terus mendoakan siapapun juga. Dan bersaksi melalui ucapan syukur. Ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Berpegang kepada hal-hal yang benar. Intinya jemaat kekasih Kristus, bahwa Tuhan mau kita di dalam kehidupan ini, kita selalu menjadi berkat, menjadikan diri kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, hal yang kita lakukan dalam penantian kita adalah meningkatkan pemberitaan tentang Injil Kerajaan Allah kepada semua orang.
dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Jemaat kekasih Kristus, sebagaimana yang kita ketahui bersama dari firman Tuhan, bahwa status kerohanian setiap orang yang lahir di dunia ini, dikatakan firman Tuhan lahir dalam keberdosaan. Kita semua yang ada, lahir di dunia ini, kita semua telah menghisap dosa moyang kita Adam dan Hawa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah melakukan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jemaat kekasih Kristus, sesungguhnya Allah tidak pernah merancang bahwa seseorang yang lahir di dunia ini harus mengalami murka Allah. Itu di dalam ayat yang ke-9 dalam pembacaan kita. Tetapi yang membuat kita mengalami murka Allah adalah oleh karena dosa itu sendiri. Dan oleh karenanya, agar semua orang terlepas dari murka Allah itu, Tuhan ingin kita terus meningkatkan pemberitaan tentang Injil pembebasan itu kepada semua orang. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma, pasal 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Bahwa Tuhan ingin kita semua ada di dalam pemberitaan itu untuk membebaskan orang dari murka Allah. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayat 18 sampai ayat yang ke-20, kita semua tahu tentang itu. Bahwa Tuhan ingin kita menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kita semua. Nah, jemaat kekasih Kristus, bagian ini perlu menjadi perhatian kita. Bahwa Tuhan mau dalam penantian kita, Tuhan tidak ingin kita bersikap pasif. Tuhan tidak ingin kita bersikap diam. Tetapi terus meningkatkan pemberitaan kita kepada semua orang. Agar tidak seorang pun, harapan kita tidak seorang pun mengalami murka Allah. Tetapi semuanya dilepaskan dari murka Allah atau hukuman yang kekal itu. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat yang percaya kepadanya. Jemaat kekasih Kristus, parusia dalam konteks iman Kristen adalah kedatangan Sang Raja, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam menantikan parusia Sang Raja itu, kita sebagai umatnya perlu mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan kewaspadaan diri kita masing-masing. Meningkatkan kualitas pelayanan kita. Menjadikan diri kita masing-masing agar tetap dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat pelayanan, semangat pemberitaan kita kepada semua orang, supaya semua orang mendapat keselamatan yang hanya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dari firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami telah pelajari. Mohon Roh Kudus Tuhan terus mengajarkannya bagi kami, dan kami dapat melakukannya dalam kami menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Atas kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi hari ini, percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan lewat dari kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan, dan kita akan menyanyi satu pujian dalam buku Kenangan Iman nomor 169. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Ayat ini, pujian ini kita nyanyikan sampai ayatnya yang pertama dan ref saja. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang,
sambil harapan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membawa kita dalam doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersuka cita, bergembira bersama-sama. Karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji membesarkan nama Tuhan. Sekalipun kami di rumah masing-masing, dalam live streaming pada saat ini ataupun di TV pada saat ini, telah menonton kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu pada saat pagi hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa kami dikuatkan oleh Tuhan, dan kami percaya kami diberikan kesehatan daripada Tuhan, dan kami percaya bahwa kami dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami teringat Bapak Robin dan Bapak Enos dan Ibu Marwende yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Dan ada juga anak-anak Tuhan yang membutuhkan pemulihan daripada-Mu Tuhan, yang tidak sempat menyampaikan laporan mereka pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang Allah yang Maha Tahu, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah pada saat ini, baik yang ada di kebun pada saat ini Tuhan, dan dimanapun mereka berada. Ketika Tuhan melihat mereka, kami mohon kepada-Mu, berikanlah belas kasih-Mu kepada mereka Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa dan bilur-bilur-Mu, sehingga penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh mereka dapat disembuhkan, dapat dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya tabib semawi kami, dokter dari segala dokter di muka bumi ini. Oleh sebab itu, kami butuh kuasa daripada-Mu dan butuh jamahan daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan, akan menyembuhkan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani di dalam Jemaat-Mu Tanjung Lapang ini. Baik Bapak Gembala, Wakil Gembala, 1 Gembala 2, bahkan juga badan pengurus yang Tuhan percayakan melayani di dalam Jemaat-Mu Tanjung Lapang ini Tuhan. Sebagai manusia kami tidak layak, kami tidak mampu, tapi kami percaya bahwa Tuhan terus memberikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami kuasa yang daripada Allah, sehingga kami dapat melayani dengan baik, melayani dengan pertolongan kuasa yang daripada Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, baik bagi Pak Presiden sampai kabinetnya, dan sampai ke desa-desa yang ada. Kami berdoa menyerahkan semua pemimpin-pemimpin kami ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya bangsa dan negara kami ini. Yang mana bangsa ini semakin hari semakin tidak jelas keberadaannya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan takut akan Tuhan semua pemimpin-pemimpin kami yang ada, supaya mereka benar-benar menjalani tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Dan kami juga mau berdoa untuk kabupaten kami Malinau ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Mohon perlindungan daripada Tuhan. Mohon kekuatan, kesehatan untuk semua masyarakat yang ada di dalam Kabupaten Malinau ini. Bahkan pemimpin-pemimpin kami yang ada dalam Kabupaten Malinau ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Sehingga kami diberkati, ditolong oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengikuti kompetisi calon bupati maupun gubernur. Kami berdoa pada tanggal 9 Desember nanti Tuhan, kami akan memilih pilihan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati ini. Biarlah semua ini boleh berjalan dengan baik. Meskipun kami masing-masing punya pilihan, tetapi tidak membuat kami menjadi permusuhan antara satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya kami satu di dalam iman. Dan kami juga percaya siapapun yang terpilih ya Tuhan, semuanya adalah pemimpin-pemimpin kami.
Dan kami berdoa untuk semuanya ini, supaya berjalan dengan baik, dengan tentram, dengan damai. Ini yang kami inginkan ya Tuhan, untuk semuanya ini. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih. Dan pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja, baik yang di perusahaan, baik yang bekerja sebagai pegawai, baik yang bekerja sebagai petani pembisnis yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan terus memelihara mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka. Dan kami percaya lewat pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan akan memberikan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Dan pada kesempatan ini juga berdoa bagi anak-anak Tuhan, baik yang berulang tahun, maupun mungkin ada juga berulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama-sama atas usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Semakin bertambah usia mereka, semakin juga bertambah juga pengetahuan mereka dan kedewasaan iman mereka kepada Engkau. Bahkan rumah tangga mereka juga Tuhan semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan Engkau akan memberkati dalam segala bahtera rumah tangga mereka lagi dari tahun ini yang ke tahun yang akan datang. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang Tuhan taruh di dalam keluarga mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan mereka, bahkan pemberian syukur mereka, bahkan pemberian ucapan syukur yang mereka berikan kepadamu pada saat ini. Apapun jenisnya Tuhan, merupakan ucapan syukur mereka pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang kuat kuasa akan menyertai, akan memberkati mereka, akan memberikan mereka berkat-Mu yang melimpah lewat daripada usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, yang berkenan di hadapan-Mu juga Tuhan. Tuhan akan menyertai mereka. Bahkan persembahan yang kami berikan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, itu akan memberkati semua jemaat Tuhan. Dan persembahan ini akan dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kami percaya bahwa mereka akan diberkati oleh Tuhan. Seperti air yang mengalir, berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam segala usaha mereka. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berdoa juga pada malam hari ini. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam jemaat-Mu Tanjung Lapang ini. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami keberanian untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memberanikan diri kami mempunyai kuatan, kami mempunyai kuasa yang daripada Tuhan, dan kami mempunyai iman yang mempunyai hikmat yang daripada Allah. Sehingga kami dapat menghantar diri kami untuk melangkah, meringankan kaki hati kami, pikiran kami, membuang segala kekulutan hati kami selama ini, takut oleh corona. Pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa sampai detik ini kami ada pun, itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Ini yang akan memberikan kami keberanian untuk datang beribadah bersama-sama, berduyun-duyun untuk datang beribadah bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya ketika kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya kami dipelihara, kami dinaungi dengan kuasa yang daripada Allah, dan kami percaya semuanya adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Dan berdoa untuk kakek nenek kami yang tidak bisa datang beribadah, mungkin oleh karena mereka lemah, oleh karena mereka dalam keadaan sakit dan tidak bisa berjalan. Tapi kami percaya hati mereka mungkin mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Marilah Engkau datang kepada mereka Tuhan, berikan mereka sukacita, berikan mereka damai sejahtera dalam masa tua mereka. Yang boleh beribadah kami bersyukur bersama-sama juga, karena Tuhan boleh memberikan izin kepada mereka, dan Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka, beri semangat kepada mereka untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami sekalian ketika kami benar-benar percaya dan meyakini kuasa daripada Tuhan, dan Tuhan akan menghampiri kami dan memberikan kami kekuatan dan pemulihan daripada Allah. Tuhan terima kasih. Pada malam pagi hari ini kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan dari awal hingga selesainya ini pun kami boleh ada. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa kasih Allah senantiasa akan menghampiri kita, senantiasa akan menuntun kita, senantiasa akan memberikan kita kekuatan, dan Dia akan menyertai kita
mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surgaku memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai, dari mimbar pelayanan kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.